Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Bulan Oktober memang bulannya Timnas Indonesia. Tidak hanya Timnas Senior, namun Timnas U17 juga akan bermain di kualifikasi Piala Asia U17 di Kuwait nanti. Mereka sudah melakukan TC banyak sekali. Tidak hanya di Spanyol, namun sekarang mereka sudah ready di Qatar untuk melakukan training camp. Bang Harpa, Ya. bisa ngasih update gak kemarin? Soalnya di Spanyol banyak banget ngelakuin uji coba. Sampai menghadapi Real Murcia, Skotlandia juga sempat dilawan. Swiss juga kalau nggak salah ya. Itu gimana update-nya dari Timnas U17? Ya, yang pasti ini bisa kita lihat dalam dua sisi ya. Satu sisi tentu bagus yang namanya TC kan. Apalagi banyak pertandingan-pertandingan persahabatan yang digelar di U17. Tapi kedua ini juga mungkin menunjukkan kompetisi jenjang usia kita kan menjadi masih tanda tanya. Ini mungkin menjadi PR juga buat Pak Erick Thohir dan kawan-kawan untuk bisa fokus ke sini gitu kan. Tim nasional senior kan udah dapat perhatian yang sangat luar biasa. Tapi di kelas usia itu masih menuju perbaikan. Tapi gue senang karena di sana juga ada, nah ini dia nih pas, Nova Arianto, gue mau bilangnya Karis Julianto. Nah yang artinya ini kan, Untung bukan Sartono Anwar. nggak ada yang tahu kayaknya generasi baru. Gua doang ya. Nah artinya ini kan kalau kita lihat sepertinya STE cabang U17 lah gitu. Artinya pasti STE juga sudah menitipkan silabus-silabusnya supaya ajarinnya seperti ini, mannernya segala macam yang berkali-kali gue mengatakan pemain itu juga sering banget ngomong ke gue, iya bang, STI itu kalau ke kita tuh ngajarin tuh harus menghargai lawan, nggak boleh ngedelay segala macem. Nah hal-hal seperti ini kan yang ditularkan pasti ke Nova Arianto, ke anak asuhnya. Jadi nanti walaupun mungkin saat di umur 8 tahun, 9 tahun itu tidak ada campur tangan silabus yang seperti STI, tapi paling enggak ketika nanti udah naik ke umur 18, 19, 20 atau senior, dia sudah katakanlah sudah matang, sudah sesuai spek yang diinginkan oleh Sintayong. Jadi itu tadi menjawab pertanyaan dari Fai, persiapan TC ini bisa kita lihat dari dua sisi. Satu sisi kita senang dengan banyak perhatiannya dengan berbagai pertandingan persahabatan, tapi sisi lain juga menunjukkan bahwa silabus kita banyak yang perlu dibenahi. Ya apalagi kalau kita lihat memang di pertandingan yang terakhir disiarkan menghadapi India, kita agak sedikit kelabakan waktu itu ya. Bahkan di leg pertama memang kita bisa compete mungkin sama India, tapi di leg kedua benar-benar kesulitan sekali, apalagi faktor stamina. Tapi kalau dari Mas Aryo, kita menang kan 3-1 di pertandingan pertama, keduanya yang kalah ya 0-1. Ya gue sih seneng ya ngelihat banyak uji coba. Artinya ini kan komitmen ya dari PSSI untuk memberikan apa yang emang harus dirasakan oleh sebuah tim untuk masuk ke sebuah kompetisi. Lu pasti butuh tryout melawan tim-tim yang kualitasnya harus di atas lu. Kita bicara tadi ada Skotlandia, 2 kali kita kalah sama Skotlandia, lawan San Marino kalau nggak salah. Kepulauan Faru Kepulauan Faru ya, kita bisa menang, lalu lawan banyak lah yang kita mengalami kekalahan. Itu kan juga terjadi pada piala sebelum AFF U22 kemarin. Kita ancur-ancuran di Toulon, ternyata pas kompetisinya bagus. Itu kan artinya kita mau masuk ke Piala Asia, tim senior dibantai Iran, dibantai Libya, kalah dalam beberapa kesempatan berturut-turut. Tapi by the time lo masuk ke turnamennya, lo siap. Itu kan yang penting seperti itu. Nah ini kan yang dibutuhkan oleh timnya Nova Arianto untuk masuk ke kualifikasi Piala Dunia untuk Piala Asia U17. Banyak ya pengalaman lawan tim-tim yang jauh lebih besar, pemain-pemain lebih siap ketika menghadapi tim-tim yang kebetulan berat juga. Ada Kuwait, ada Australia. Ya mungkin Mariana Utara doang ya yang mungkin tidak sekuat yang dua tim gini. Tapi yang Kuwait sebagai tuan rumah, lalu Australia itu kan juga bukan lawan yang mudah, apalagi kita ketemu juga kemarin di AFF kalah di semifinals kan lawan mereka. Tapi ya pengalaman yang sudah didapatkan oleh tim ini, ya gue seneng begitu banyak tryout yang dilalui untuk menghadapi sebuah turnamen. Ya untuk bisa tahu ya bagaimana mengukur situasi terutama, situasional. Karena kan mungkin Coach Nova ingin para pemain bisa nyaman keluar dari situasi yang bukan keunggulan justru, tapi ketika terhimpit, kalah, coba menyusul. Jadi pasti ada pattern-pattern yang dipelajari di sana, dan ini dibutuhkan repetisi dan menit yang cukup di lapangan untuk bisa mengetahui sampai di mana tim ini bisa keluar dari masalah. Itu yang coba dilakukan dengan TC tadi, ada TC di Spanyol hingga ke Qatar, dan juga ada prestasi yang baik dari tim senior yang bisa menjadi inspirasi karena di Kuwait Piala Asia kualifikasi bisa lolos dengan model yang kita berlaga di tandang gitu kan. Ini bisa menjadi inspirasi juga, dan Coach Nova sudah tahu lah bagaimana mencermati apa yang harus dibutuhkan tim untuk bisa
lolos dari kualifikasi yang cukup sulit ini gitu kan. Tapi melihat dari rosternya dengan pemain-pemain yang bergabung dari abroad dan juga domestically, apakah sudah cukup ini variasi dari kolam yang bisa diambil oleh Nova untuk bisa membawa kita keluar dari 3 pertandingan yang cukup menantang? Kita bisa lihat juga di layar ada list yang bisa dibawa oleh Coach Nova Arianto. Ini timnya ya, roster yang dimiliki oleh Coach Nova Arianto. Ya, Evandra pemain tengah tuh keren mainnya. Di depan, mostly di depan sih yang bagus-bagus tuh. Zahabi Goli. Lalu ada si Mirza, itu juga nyetak kemarin 3 gol kalau nggak salah di AFF. Ada Fadli, ada Naufal, pemain-pemain depannya sama tengahnya oke. Ya mungkin kalau dari sisi kesiapan ya terakhir kalau ngelihat di AFF, ini tim yang mungkin versi sasetnya tim senior ya. tim kecil tapi mainnya udah mirip. Tim yang kemiripan dari sisi bermainnya di kelas umur yang mirip tim senior ya U17. Gaya bermainnya sama, how they keluar dari tekanan ketika di press, mereka cukup tenang untuk ngeluarin bola, progression ke depannya juga cukup bagus, chance mereka create juga nggak terpaku pada cuman flank doang gitu, tapi banyak kanal-kanal yang mereka manfaatin untuk bisa mencetak gol. Dan itu kebukti kita lawan tim yang cukup berat di semifinal, lawan Australia, sudah kehilangan pemain sejak menit 18 kalau nggak salah. 1 orang, kita bermain dengan 10 orang. Tapi ngotot, kita akhirnya kalah dengan skor 5-3. Ada kengototan dari tim-tim ini ya, walaupun lu ketinggalan, lu kalah pemain, tapi lu tetap bisa mencoba untuk bisa mencetak gol. Nggak peduli, kita tunjukin semangatnya. Nah ini dipunyai oleh tim Nova Arianto. Dan itu kan yang penting di usia segini, semangat untuk bisa ngebuktiin itu kan. Lu nggak melulu harus technically gifted tapi solid sebagai tim secara utuh, dan lo bisa terus meng-create chance di setiap pertandingan, dan lo bisa menghasilkan gol dan menuju kemenangan. Dan kita harapkan resultnya akan positif dari nanti kualifikasi di Kuwait yang bisa membawa kita menuju ke Piala Asia U17. Juga kita harapkan Baker dan kawan-kawan semangat ini ya, karena tidak mudah lawan-lawan yang dihadapi di grup ini. Dan kita akan menyeberang ke tim senior di mana ada kebanggaan luar biasa, tidak hanya bagi pemain yang akan tampil tapi juga keluarga. Dan Mace Hillhurst punya keluarga yang mendukung, dan sepertinya tidak sabar untuk melihat aksi dari Mace bersama dengan tim Garuda di laga yang sangat krusial yang menghadapi Bahrain. Ini ada quote dari dirinya ya, yang melihat bahwa orang tua begitu bangga, bahkan lebih dari bangga untuk melihat. Ya, gue selalu katakan bahwa pemain-pemain yang ada di roster tim Sinteyong semuanya orang Indonesia, dan bahkan lebih Indonesia dari gua. Tapi masih ada yang suka membeda-bedakan gitu kan. Dan ini salah satu bukti bagaimana Messi yang merupakan menurut gua blue chip dan menuju ke level elite, dia tampil konsisten bersama dengan Twente, dan kali ini dia berbicara tentang bagaimana kebanggaan itu ada untuk memperkuat tim Indonesia. Padahal ini pemain yang diincar juga oleh Ronald Koeman gitu. Jadi ini sebuah coup yang luar biasa bagi timnas kita. Iya, mungkin pada akhirnya setelah menimang-nimang, setelah pasti berbincang dengan keluarga, apakah ini langkah yang tepat untuk karir gua ke depan. Toh dia tetap bisa tampil di Grade A bersama Twente, tampil cukup bagus, nggak tergantikan juga di posisi back. Artinya kan dia sudah diakui sebagai pemain profesional dan juga sebagai pemain yang akan terus tampil di klubnya gitu. Apapun kewarganegaraan yang lo punya gitu. Ya Van Persie ya ngomong ya, lo bentar lagi juga akan diambil kok oleh Ronald Koeman. Tapi kan waktu itu gue ngobrol juga sama Adi ya. Ada 7 orang di depan dia yang harus disingkirkan untuk in order untuk masuk ke timnas Belandanya gitu, terlalu banyak. Ya Van Dijk segala macem lah. Sulit loh untuk mengambil 2 posisi dari 7 orang gitu kan. Mungkin dia berpikir cukup realistis, dapat masukan dari rekan-rekannya tentang apa yang lo rasakan setelah menjadi pemain Indonesia. Mungkin prosnya lebih banyak dibanding consnya, ya itu dan panggilan juga pasti dari orang tua memberikan masukan bahwa ini roots lo, ini ya ketika lo bela ini lo akan menjadi seperti ini, dan itu yang ditempuh oleh dia. Bagus untuk dia secara kualitas, secara branding, secara itu pasti akan naik Hillhurst. Buat timnas kita apalagi kita dapat pemain grade A yang selama ini mungkin nggak banyak yang kita punya kan. Dia IC setelah naik ke Serie A, akhirnya kita punya pemain grade A. Tom Hai kemarin juga ada di Heerenveen, Ragnar juga ada di situ, tapi sekarang udah nambah 2 pemain lagi. Salah satunya Hillhurst yang pemain inti dan tak tergantikan di Twente, itu pemain yang luar biasa.
Ya, Harpa melihatnya dengan adisi dari pemain sekelas Max Hilgers gitu kan, yang grade A di Eredivisie, main week in week out, bahkan di Europa League juga main. Terus Eleanor Reinders bersama Zwolle juga pemain yang terus dipakai dalam posisi yang berbeda-beda tapi selalu saja positif. Ini dua adisi yang luar biasa. Ditambah dengan roster kita sekarang begitu banyak pemain yang bermain di kompetisi Eropa level A. Bahkan kalau kita lihat lawan kita Saudi, hanya Saud yang main di AS Roma gitu. Sisanya dipanggil pulang tapi nggak menunjukkan performa yang positif gitu. Jadi ini hal yang juga statement, tapi juga membuat tim lawan di grup neraka ini melihat ke kita juga sekarang. Iya, pertama kita harus menghormati apapun keputusan dari pemain tersebut ya. Karena setiap pemain itu mereka punya pertimbangan tersendiri untuk mengambil keputusan. Whether dia stay di Belanda, menunggu tadi seperti yang Mas Aryo bilang, menunggu antrian 7 orang, dan jangan lupa ketika antrian sudah mendekati jadi urutan kedua pun, yang mudah-mudahan kan bukan tidak mungkin ada yang muncul lagi kan. Gitu. Jadi setiap keputusan itu kita harus hargai. Kedua tadi memang faktor keluarga itu sering sekali menjadi faktor penentu. Ada beberapa pemain lah yang akhirnya jadi nggak jadi itu tergantung keluarga. Yang pasti khusus untuk Max Hilgers ini sekali lagi info A1 besok bisa main nih, nggak ada masalah ya, karena kan sebenarnya nggak ada statement resmi kan. Hilgers sama Reinders itu bisa didaftarin atau enggak, tapi gue pastikan bisa main besok, maksudnya bisa available lah gitu ya. Nah ini datangnya pas banget nih. Jadi kalau dulu mungkin yang masih suka nonton layar tancap itu biasanya jagoannya datangnya terakhir tuh, Barry Prima ya kan, musuhnya udah terkapar. Jadi dia pas banget. Kenapa gue bilang pas banget? Karena kita kan lagi agak short out back kan. Memang kita butuhnya sebenarnya kaki kiri, CB kaki kiri, cuman nggak ada, ya udahlah. Ya Elkan Bagot ya udahlah ya dengan masalahnya sendiri. Kemudian si Justin Hubner juga cedera. Nah Nathan berkali-kali gue mengatakan dia mungkin bisa aja ditarik ke situ, tapi gue lebih seneng lihat dia main di DM. Nah sekarang posisinya itu di siapa? Kemungkinan besar antara Verdong atau Senpatinama, atau bisa juga si Hilgers dimasukin. Jadi Hilgers, Jai Itses dan juga Rizky Ridho. Nah masalahnya kemarin sempat banyak yang netizen agak salah nangkep nih. Tiga-tiganya itu cenderung main sebagai back tengah, CB tengah atau CB kanan. Hilgers tuh hampir selalu mostly dia main di CB kanan di 20. 9 pertandingan dia starter, hanya 1 kali dia main nggak selesai ya. Gue lupa pas, kalau nggak salah pas lawan Ak Breda. Dan hanya 2 kartu kuning. Terus Jai Itses memang suka dia main. Kadang-kadang tuh mungkin ada 10-20% dia main di CB kiri. Di kanan juga. Iya, banyak kan dia tengah sama kanan. Nah, termasuk juga Rizky Ridho. Rizky Ridho di Persija betul. Sesekali atau kerap kali main sebagai CB kiri juga. Cuman di timnas dia mostly main di tengah dan kanan. Tapi oke lah. Intinya sekarang kita agak aman. Ada Hilgers, ada Rizky Ridho, ada Jai Itses. Atau kalau mau diutak-atik masih ada lagi Verdong bisa dipasang sebagai CB kiri dan Senpatinama sebagai bek kiri. Jadi datangnya in time. Nah soal Reinders memang agak sedikit kayak so-so dalam arti begini, dia udah 3 pertandingan di Zwolle nggak main, 3 pertandingan, bahkan 4 pertandingan yang lalu dia hanya main mungkin 5 menit lah, masuk menit 87 ya. Jadi kalau gue lihat Hilgers probably akan line up atau starter. Reinders mungkin peluangnya 40% menurut gue, karena di sana toh masih ada Witan, bahkan juga kalau mau diinin masih ada Marcelino Ferdinand gitu. Jadi Reinders mungkin nggak langsung starter. Tapi kalau Hilgers, gua rasa 80-90% akan starter. Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.